Pasti anda orang Indonesia dan orang Malaysia seperti saya tidak sabar untuk menantinya sirkuit Mandalika siap dan boleh digunakan untuk perlumbaan GP guys. Tetapi kali ini kita hendak mention satu lagi katanya, iaitu full track dan penjagaan ketat di kawasan sirkuit Mandalika. Wow, dijaga ketat ya. So bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozu Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebab-sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Dan ada satu lagi guys, iaitu masa. Masa pun sangat penting guys untuk kita manusia. So guys, hari ini kita nak mention lagi satu lagi video daripada Agus Haryanto, dan tajuk katanya di sini full track dan penjagaan ketat di kawasan sirkuit Mandalika. Tapi sebelum tu guys, anda boleh pergi ke channel Agus Haryanto, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Agus Haryanto. So tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Ya, anda boleh pergi ke channel Agus Haryanto guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam. Klik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat. Wow, sangat cantik biru-birunya laut di tepi-tepi serta makin dingin. Itu sirkuit Mandalika guys. Tidak lupa kita berdoa semoga kita semua. Oh, bila air pasang dia boleh naik sampai ke sini air dia guys. Kawasan ni. Ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Memang sangat luar biasa tracknya guys. Kerana apa saya kata luar biasa? Kerana ia di tepi laut. Laut yang cantik guys. Laut ya, di siang hari cantik. Tanggal 7 November 2021, persisnya di hari Minggu ini, kita akan sama-sama melihat kembali bagaimana progres dari pengerjaan atau capaian pada sirkuit Mandalika. Dan hari ini sangat-sangat cerah dan kita juga disuguhkan pemandangan air pasang yang sangat memukau. Di bawah sini terlihat sekali. Tapi air yang pasang tu dia tak akan naik hingga ke sirkuit saya pernah reaction ada satu video tu, dia kata air tu tak akan naik sampai ke sirkuit. Dia cukup hanya di bawah-bawah sini saja. Dia tak akan naik sampai ke atas ni. Ini adalah sirkuit dia lah. Itulah. Biasalah sesuatu projek pasti kita dah kaji lebih awal guys. Takkanlah nak buat suka-suka je kan, tiba-tiba tengah berlumba banjir kan. Oh, bahaya tu guys. Yang untuk area di mana camping dan glamping nanti serta area parkir terus dituntaskan pada sisi barat atau dari Westgate area di sebelah barat sirkuit Mandalika. Ya. Dia punya tracknya kalau kita perasan kan, kalau dia punya track ni dia kecil saja. Track dia tengok kecil je. Tapi dia punya tempat tepi dia untuk keselamatan apabila terbabas Kalau orang Malaysia panggil termasuk ke tepi jalan tu, terbabas lah. Laju sangat sampai masuk dalam longkang, masuk dalam sungai, terbabas lah orang panggil. Kita tengok memang dia punya tu sangat besar. Itu adalah untuk keselamatan trek tersebut guys. Kalau kita tengok di sininya memang sangat besar, tapi trek dia kecil saja trek dia. Itu adalah keselamatan yang paling penting sekali untuk sebuah trek guys. Ya, pencapaian untuk pemasangan tribun di sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 menuju 16. Ini macam naik bukit sikit dia punya dekat sini. Macam naik bukit sikit. 6 section akan berdiri total. Jadi bisa menampung lebih dari 3.000-an penonton. Dan inilah tikungan yang ke-17, kita masuk ke trek lurus langsung. Dan di sebelah kiri dari race control building di sini atau di bawah sini kita bisa melihat sejumlah teman-teman kita dari Polri, dari TNI standby dan berjaga-jaga di sini untuk bagaimana melakukan pengamanan sistem di gelaran IATC maupun WSBK yang dalam 1 sampai 2 sudah ada polisi dekat dalam tu. Memang sangat cantik dia punya track dia guys. Mereka sekarang sedang berada di kawasan Mandalika dan sedang melakukan rapat koordinasi di Hotel Novotel Lombok. Dan inilah pemandangan di belakang area race control yang di belakang itu adalah di belakang kesiapan dari RMI atau Road Grip Motorsport Indonesia untuk menyiapkan peralatan dan perlengkapan termasuk bahan-bahan untuk pengecatan pada trackland. Wah, rumput dia dah tanam 31 km. Rumput-rumput ni dah tanam rumput-rumput kat sini. Ya, sudah terlihat rapi sekali sisi pedok garasi di sebelah kiri trek lurus. Kemudian untuk area tribun yang ada di sisi kanan merupakan tribun premier. Jadi di sini apapun premier guys. Yang balap. Ini adalah kawasan dia punya
penonton yang premier kat sini, saya ingat harga tiket kalau di Malaysia mau RM1,500 guys. Dia takkan main ratus-ratus ringgit, 200, 300 ringgit, tak ada. Mungkin 1,500. Itu orang panggil grandstand. Seru, yang penting pembalap memiliki kesan atau memiliki pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan buat mereka. Ya, betul. Tapi atas bukit di ni guys, kanan setelah melewati tunnel orang boleh naik tonton. Kita melihat persiapan dari sejumlah tribun di sini, yang mana di sini merupakan main grandstand di 1A. Kemudian di sebelah kirinya bangunan yang kemarin sudah kita soroti setiap hari, yaitu bangunan untuk VIP Village khusus bagi para pemegang tiket Sultan di MotoGP nanti di WSBK ini. Wow, sekejap guys, kita rewind dulu. Tengok. Rupa-rupanya ini adalah khusus yang untuk pemegang tiket Sultan. Orang-orang yang kaya, mereka akan di sini tempat menontonnya guys. Saya ingatkan yang tempat grandstand tadi, di sini tempat yang orang-orang yang lebih kaya menonton, mungkin sambil minum kopi, sambil bercakap, sambil bersembang tentang bisnes, sambil menonton GP. Mereka akan duduk di sini guys. Wow. Tak berapa harga tiketnya guys. Saya rasa tak kurang RM2,000 ataupun RM3,000 Tiket Sultan di MotoGP nanti. Tiket di Sultan. Luar biasa. Ya, persiapan demi persiapan terus kita lihat, kita pantau, kita kawal bersama hampir setiap hari. Kemudian persiapan di sisi luar sini, di belakang pedok sudah dilakukan pemasangan semacam fence atau pagar. Jadi ini untuk membedakan kawasan VIP di sebelah kanan. Ya, sebelah kiri merupakan kawasan yang khusus bisa diakses oleh Dorna Sport dan tim, kemudian IRTA, termasuk kru-kru dari masing-masing tim para pembalap. Jadi pagar barusan itu sudah memang luar biasa. Ada tempat VIP tempat dia. Kalau Malaysia panggil VIP lah. Kalau di Indonesia tu Sultan guys. Kita skip guys. Menjelaskan tidak bisa diakses bebas menuju area pedok dan garasi, karena kita tahu sensitif sekali setiap ruangan bengkel yang ada di dalam pedok nantinya. Ini tempat penonton yang apa pula guys ni? Dan kita berada di tikungan yang pertama sekarang, melihat ke arah observation deck ini yang sudah penonton hampir tuntas pengerjaan pada 100%, baik itu area drop off maupun area parkir yang khusus buat VIP di sini sudah terlihat tuntas. Dan inilah pemandangan kalau kita ada di observation deck, melihat ke arah trek lurus. Tempat parkir pun dah. Kita tengok ulang balik guys. Kita ulang tengok balik. Dia punya parkir sini. Ini tempat parkir dia pun. Kalau duduk dalam mobil pun sudah boleh menonton guys. Tempat parkir dia, tempat VVIP tu. Itulah saya kata harga tiketnya saja saya kata pasti tak kurang RM3,000 Deck yang sudah hampir tuntas pengerjaan pada 100%, baik itu area drop off maupun area parkir yang khusus buat VIP di sini sudah terlihat tuntas. Dan inilah pemandangan kalau kita ada di observation deck, melihat ke arah trek lurus, tikungan pertama, tikungan kedua, dan juga progres dari main grandstand 1B juga di sisi kanan. Trackland menuju tikungan yang kedua juga sudah hampir tuntas dikerjakan. Tinggal peletakan dari papan-papan sebagai alas duduk para penontonnya. Sudah hampir siap Itu sudah rangka tempat duduk penonton-penonton dia nanti Ya, menuju ke tikungan yang ketiga dan keempat di sini belum ada terbentuknya dari long lap penalty di sisi kanan trek, dan tapi trek sudah habis cat kalau kita tengok. Di sisi kanan service road juga terus dilakukan. Nah, adapun sejumlah ratusan tiang untuk PJU atau penerang jalan pada service road akan diinstal dan beberapa sudah terpasang. Ya. Kalau kita tengok pada trek ni, cat dia sudah hampir habis kita tengoklah. Ya, jadi seperti yang kita tahu untuk konsep street circuit pada Mandalika di sini memang sudah pokok-pokok kelapa tu seperti ditanam guys ditentukan untuk area yang bisa difungsikan untuk kepentingan umum, yaitu nanti area tunnel, area laba-laba atau jalan yang ada di zona tengah sirkuit, kemudian service road baik inner maupun outer. Jadi pemasangan tiang-tiang untuk penerang jalan akan dilakukan. Untuk sementara memang sudah terpasang di cantik laut-laut dia guys. 11 menuju laut-laut tengok guys. Berlumba kat sini. Laut-laut dia memang sangat cantik. Sudah mulai terpasang untuk
tiang lampu penerang jalan di. Tapi bahaya juga kan? Bukanlah bahaya apa guys, tengah pemandu yang pelumba-pelumba tu tengok keindahan yang sangat cantik, takut nanti mereka leka tak berlumba tengok keindahan yang cantik yang ada kat tepi-tepi pantai tu nanti. Itu yang kita risaukan tu. Tepi Road sendiri. Nah, inilah tikungan ke-10, sudah tidak asing lagi. Di sini angin sangat kencang dan kamera udara sedikit mengejutkan barusan. Angin Semoga tidak kencang, terganggu buat kita semua sama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana progres dan perkembangan pada terbalik drone dia. Dan terpantau barusan dari kejauhan sini juga, dari tikungan ke-9 menuju tikungan ke-7 sudah dilakukan pengecatan pada track limitnya. Dan pengecatan pada run off juga di tikungan ke-10 sudah selesai, baik di tikungan 11 dan pemandangan pantai di pantai. Guys, memang jernihnya, ya Allah. Sebab tu saya katakan kalau pergi kat track ni, bawa baju mandi siap-siap guys. Lepas tengok lumba MotoGP, terus terjun kat sini mandi. Ui. Ya Allah, memang sangat luar biasa guys. Saya tak pernah lagi tengok track yang secantik ini dan ada laut yang di tepi track yang secantik begini guys. Betul saya kata, terus terang saya kata, inilah pertama kali saya tengok track yang ada laut yang secantik jernih macam ni. Di sisi selatan sirkuit Mandalika sangat-sangat indah dan menakjubkan di hari ini di panas terik seperti ini. Apa lagi nak kata tak cantik track ni? Nah, di sisi selatan sirkuit Mandalika dihiasi dengan ombak-ombak yang sangat menantang buat para pecinta selancar. Jadi di sini bukan saja orang untuk menonton MotoGP, orang yang bermain ke pantai dan para bule-bule yang suka sekali bermain selancar atau surfing. Jadi bisa menikmati main surfing Itu saya kata guys, Indonesia bukan saja punya track Mandalika yang cantik, malahan laut yang cantik di tepi track mereka. Wow. Cemburu saya guys, cemburu. Yang non-stop, yang sangat konstan setiap hari selalu ada dari pagi sampai 24 jam itu bisa difungsikan. Dan sekarang kita di tikungan ke-11, pengecatan pada run off sudah mulai dipersiapkan dan di sini juga menuju ke tikungan ke-12 seperti yang saya ulas tadi sudah ada berdirinya tiang-tiang lampu di luar spectator fence seperti yang terlihat menuju ke tikungan ke-13. Kalau kita tengok pengecatan dan dia punya tu semua sudah siap. Kita berada di tikungan yang ke-14 sekarang teman-teman. Melihat sini pun cantik nih kalau duduk terus satu lap putaran kita lakukan seperti biasa dan pengerjaan dari hari ke hari semakin terlihat sangat signifikan, baik itu pada track lane, corak ke tepi dia, area pedok dan di belakang pedok sendiri. Cantik betul corak dia. Mana ada track dekat dunia ni ada corak macam tu guys. Biasa dia akan buat belang-belang merah putih je. Dia tak ada corak macam tu. Ya, satu lap putaran sudah kita lakukan seperti tadi. Dan inilah perkembangan dari area podium. Jadi yang masih khawatir dengan keluarnya kren di sini, ada 2 celah di sebelah kiri untuk jalur keluar dan bisa di Nah, di sisi belakang pedok seperti kolam renang itu penampungan air yang nanti difungsikan untuk ke masing-masing toilet yang ada di bangunan garasi, sehingga ada pemompaan dan masing-masing garasi memiliki toilet seperti Karbarata yang pernah kita bagikan, dan di situ sudah ada persediaan air, jadi tidak perlu penampungan air tempat di atas, helikopter tapi pun sudah ada pompa yang akan menyediakan. Dan di tempat sini helikopter, di guys, area medical center sudah terlihat ada parkirnya helipad untuk Basarnas yang sedang melakukan uji coba pendaratan dan dia sudah ada tempat helikopter. Dia sedang buat uji coba pendaratan dekat sini Wow. Di sini. Kemudian persiapan dari sisi lain juga untuk jalan provinsi tentu saja akan dilebarkan dan mungkin akan dituntaskan di saat selesai gelaran WSBK, terutama nanti di saat menyambut MotoGP. Dan Basarnas helikopter juga sudah standby. Mungkin ini saja yang bisa kita. Wow guys, kita dah reaction tadi dan tengok tadi bagaimana full track dan penjagaan ketat di kawasan sirkuit Mandalika. Sebab itulah sirkuit Mandalika sangat berkualiti guys, sangat berkualiti. Dia adalah antara sirkuit yang terbaik di dunia guys. Salah satunya kenapa guys? Dia adalah tracknya diperbuat daripada tar yang sangat berkualiti ataupun aspal yang sangat berkualiti guys. Diimport daripada negara luar dan pagar-pagarnya diimport daripada negara Jerman. Wow, sangat luar biasa kan? Dan kelebihan sirkuit Mandalika, ia di tepi laut. Bukan laut yang
biasa-biasa guys, laut yang sangat jernih yang kalau kita tengok tadi daripada drone nampak dasar lautnya guys. Ya Allah, itulah saya kata lepas tengok MotoGP terus mandi, bawa pakaian mandi siap-siap. Dan saya satu je yang saya takut kenapa? Takut nanti pelumba-pelumba yang MotoGP tu nanti mereka leka tengok pemandangan laut, mereka tak berlumba guys. Lalah nanti ada yang terbabas sebab tengok keindahan yang tepi laut tu yang sangat cantik tu. Itu yang saya risaukan, tapi tak ada, itu bergurau saja guys. Saya nak cakap banyak pun tak guna guys, sebab saya sendiri dah Malaysia ni untuk yang kali keempat kasap saya. Pada mula dia belum siap, sudah nak siap, sekarang sudah siap dia punya track, dan hanya sekarang ni untuk menyiapkan tempat-tempat penonton, tempat-tempat VIP ataupun tempat-tempat sultan. Parking sultan pun betul-betul boleh nampak bagaimana perlumbaan di Mandalika tersebut. Tak payah duduk track di tepi-tepi track ke dah, di tempat parking pun dah nampak. Memang untung menjadi sultan ni guys. Wow. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Saya minta maaf guys kerana ada tersilap kata dan tersilap cakap. Biasalah, saya manusia biasa, tak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. So guys, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye bye.